Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Mari sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mari sama kita mengucapkan selalu salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, netizen yang saya hormati, selamat melaksanakan sholat subuh dan selamat melaksanakan ibadah puasa kita. Insya Allah mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan selalu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Netizen yang saya hormati, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Insya Allah mudah-mudahan video-video saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita, yaitu ada dua orang santri. Dua orang santri ini sudah lama tamat dari sebuah pondok pesantren. Pada kesempatan kali itu, satu orang santri ini ingin menjenguk kiainya. Lalu dia datang menjenguk kiainya tersebut dengan membawa ubi. Lalu sampai di rumah kiainya, dia ketok pintu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai menjawab Waalaikumsalam. Lalu dia berjumpa dengan kiai itu, lalu bercerita tentang pengalaman-pengalaman dia sesudah tamat, dan kiai juga mereka saling mengobrol lah begitu. Tiba di saat waktu ingin pulang, si santri tadi memberikan kiainya oleh-oleh. Apa oleh-oleh yang ingin diberikan si santri tadi? Oleh-olehnya ubi yang dibawanya. Dia berikan, wahai kiai, cuman ini oleh-oleh yang bisa saya berikan. Insyaallah oleh-oleh ini walaupun tiada harganya bisa bermanfaat. Lalu sang kiai juga menerima oleh-oleh itu dengan senang hati karena didatangi seorang murid yang sudah lama kali tidak berjumpa, diterima, dan ubi itu dibawa ke dapur. Sesampainya di dapur, ubi itu diserahkan kepada istrinya. Wahai istriku, ini ada ubi dari santri saya yang dulu pernah menjadi murid saya, namun dia kembali ke sini ingin menjenguk saya, gitu loh. Lalu dia tanya kembali kepada istrinya, wahai istriku, adakah oleh-oleh yang kita berikan kepada santri murid saya tadi? Karena dia sudah membawakan cenderamata untuk kita, oleh-oleh untuk kita. Alangkah baiknya kita membawakan oleh-oleh untuk dia. Apa kata sang istri kiai? Tidak ada lagi kecuali kambing di belakang. Itu pun kambing pemberian bapak kepala desa. Dan kambing itu tiada yang mengurus. Karena saya begitu lelah dan bapak pun sibuk mengajar ke sana kemari. Ya sudah, kita kasihkan sajalah kambing itu. Diberikanlah kambing tadi kepada si santri tadi. Santri pun pulang. Setelah itu, si santri tadi jumpa dengan kawannya di jalan, sama-sama alumni dari pondok pesantren tersebut. Kamu dari mana? Saya dari rumah kiai. Saya bawa ubi, toh pulang dikasih kambing. Lalu santri yang satu lagi, dia berpikir,
kawan saya pergi ke rumah kiai, cuman bawa ubi, pulang dikasih kambing. Coba saya kalau bawa durian, pulang dikasih apa lagi ya? Lalu santri muridnya yang kedua tadi bertamu juga ke rumah kiai yang sama, membawa durian. Dia beli durian di jalan. Sampai ke rumah kiai, diketok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Datang, ya kan? Lalu berjumpalah dengan kiai, bercerita dan segala macam lah di situ. Lalu singkat cerita mau pulang, dia katakanlah, "Wahai kiai, ini ada sedikit oleh-oleh dari saya, durian. Mungkin durian ini bisa bisa dimakan bersama dengan keluarga," begitulah. Tiba-tiba sang kiai ini membawa durian ke belakang. Ditanya sama istrinya, "Wah istriku, ini ada durian dari santri saya satu lagi yang berkunjung untuk menjenguk saya. Adakah kira-kira yang kita bawakan untuk dia?" "Wahai suamiku, tidak ada lagi. Yang ada cuma kambing satu. Kambing satu sudah kita berikan kepada murid yang pertama kali datang. Yang ada cuma ubi. Itu pun yang dibawa oleh santri tadi." Lalu singkat cerita dikasihlah ubi ini kepada santri yang membawa durian. Ya kan? Dengan kesal hati, santri yang membawa durian tadi, pergi membawa durian, pulang dikasih ubi, pulanglah dia. Artinya apa? Netizen yang saya hormati, dari cerita dua santri tadi. Pertama, kasih ubi, pulang dibawa kambing. Yang kedua, ngasih durian, pulang dibawa ubi, gitu loh. Artinya, dalam menjalani sebuah hidup dan kehidupan ini, tidak boleh kita targetkan apa yang kita beri itu juga yang harus kita dapatkan. Perjalanan hidup ini kita tidak tahu apa yang bakal kita lakukan dan berbuah manis atau tidakkah itu. Dalam beribadah pun seperti itu. Kita beribadah dengan setulus hati misalnya, berpuasa, berinfak, bersedekah, ya, sholat dan segala macamnya. Namun dalam hati kita ingin mengharapkan pahala yang lebih. Dalam hati kita mengharapkan hal yang lebih dari apa yang kita laksanakan. Dalam beribadah itu tidak bisa seperti itu. Kenapa dalam beribadah tidak bisa seperti itu? Karena ibadah yang kita lakukan, kita tidak tahu kualitasnya bagaimana. Mungkin ibadah yang kita lakukan kualitasnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setinggi-tingginya kualitas ibadah kita yang kita laksanakan dengan rasa penuh, dengan rasa yang sungguh-sungguh pun, kalaulah memang ibadah itu tidak dibarengi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, pemikiran tasawuf kita, ataupun menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak akan bernilai. Itu hanya menggugurkan dosa-dosa kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, 5 waktu sehari semalam kita melaksanakan sholat misalnya. Kadang-kadang dari sewaktu-waktu itu ada yang tinggal 5 menit, 10 menit zuhur, 10 menit asar. Begitu juga dengan maghrib, isya, 5 kali 10, baru 50 menit, 1 jam pun tidak sampai. Tiba-tiba kita ingin mengharapkan surga. Dari mana jalannya gitu loh. Kalaulah misalnya kita ibadah itu hanya mengharapkan surga, aku sholat pasti aku masuk surga, ya kan? Itu kurang bernilai. Kenapa? Ibadah yang kita lakukan itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi di belakangnya. Allah terimakah atau tidak ibadah kita itu? Kenapa? Yang penting kualitas. Tapi kalau memang sudah niat tulus ikhlas kita,
seperti santri yang saya katakan tadi, memberikan ubi kepada sang kiai dengan ikhlas dan tidak ada apapun yang ada dalam hatinya, maka pulang diberikan kambing. Artinya keikhlasan, ketulusan, niat itu sangat penting. Itulah sangat yang bernilai. Maka apabila seseorang sudah sadar beragama ini, maka yang terjadi adalah dia nikmat dalam melaksanakan apapun ibadah itu. Dia akan nikmat merasa apapun yang dilakukan dalam ibadah itu, walaupun ibadah itu mengorbankan harta jiwanya sekalipun. Tapi jangan salah sangka juga, jangan salah tafsir juga. Kadang-kadang metode jihad yang sekarang ini, aduh, kacau kali kita ya kan. Kita tahu usah bahas-bahas itulah. Ibadah itu perlu, tapi niat dan ikhlas dalam beribadah itu sangatlah penting. Karena itulah kunci dan ujung tombak dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau kita pikir-pikir, umur sudah seperti saya, hampir sudah 35 tahun. Ya kan? Mungkin 5 tahun lagi saya sakit. Tidak bisa lagi energik seperti yang dulu melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah dan ibadah lain sebagainya. Apakah cukup modal kita untuk menghadap Sang Khalik? Ya, apakah cukup? Maka kalau kita ceritakan cerita satu lagi, mungkin durasi video ini panjang. Ya, ada seorang penjahat. Dia sudah bunuh 99 orang. Tiba-tiba dia jumpa sama alim ulama. Dia bilang, "Saya sudah bunuh 99 orang. Lah, apakah saya bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Aduh, dosa kamu banyak sekali. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ampunkan itu. Kayak dia Tuhannya ya kan, alim ulama itu. Tiba-tiba ya kan, siang apa tadi yang berdosa tadi, aduh nggak bisa diampuni nih. 99 genapkanlah 100, dam. Dihabisinya satu orang lagi. Habis itu ya kan, dia pergi lagi ke alim ulama satu lagi. Dia ceritakan juga kasusnya. Saya sudah bunuh 100 orang. Bagaimana itu, wahai Ustadz? Oh, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kan dosa-dosa yang diperbuat hambanya, kecuali dosa syirik. Lalu setelah itu ya kan, pergilah engkau ya kan, carilah masjid, lalu sholat taubatlah, katanya gitu. Tapi masjidnya sangat jauh sekali dari tempat itu, naik gunung, turun gunung dan segala macamnya. Tiba-tiba di perjalanan ini kan, si penjahat tadi di tengah jalan jatuh sakit dan meninggal. Turun malaikat Jibril. Ya. Lalu sama turun malaikat, satu penjaga surga, satu penjaga neraka. Ya kan? Dia tanya, "Ini bagianku," kata si penjaga neraka, "karena ini manusia banyak kali dosanya." Lalu si penjaga surga, "Ini bagianku, walaupun dia banyak dosanya, dia ini sudah punya niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebelum dia melaksanakan sholat, taubat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia keburu meninggal." Ya kan? Dia keburu meninggal. Berdebatlah dua malaikat tadi, malaikat Malik dan malaikat Ridwan, ya kan? Berdebatlah. Tiba-tiba pada saat itu diukurlah mana lebih jauh tempat dia tuju, masjid tadi, dan tempat yang ia tinggalkan. Toh rupanya yang tempat dia tuju lebih dekat daripada tempat yang dia tinggalkan. Artinya dari dua cerita tadi bisa kita simpulkan, niat sangatlah penting, keikhlasan sangatlah penting, dan ilmu juga sangatlah penting. Maka dalam beribadah ini tidak usah muluk-muluk, sederhana saja. Namun kesederhanaan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Kadang banyak orang ibadah muluk-muluk, sampai impak ratusan juta ke masjid, namun ada yang di sebalik itu yang diharapkan. Nah, itu yang kacau kita. Ya.
Dosa muluk-muluk. Ibadah, apa yang bisa kita lakukan? Asal jangan apa yang kita lakukan yang mempunyai nilai ibadah, toh itu pun tidak bisa kita lakukan. Udah kita berimpak tidak bisa, bersedekah pun kadang-kadang pelit, ya kan? Sholat 5 waktu pun abai, itu yang kacau kita. Puasa pun abai, itu yang kacau kita. Artinya kesimpulan dalam bincang Wisna Channel pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mantapkan diri kita, kita luruskan niat kita untuk selalu mendapatkan karomah Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.